Ya, yuk kita doakan semoga beliau sukses sebagai seorang dokter ya, dan sebetulnya sih pengalaman beliau sudah lebih ya daripada itu semua ya, dan tentunya nanti akan membawa IGI menjadi semakin luar biasa ya. Oke, teman-teman semua, izinkan saya dengan Dr. Ervin Agung Priambodo akan sedikit membawakan materi. Teman-teman, ada yang menyatakan bahwa every teacher is a leader, but not every leader is a teacher. Semua guru itu pada hakikatnya adalah seorang pemimpin. Tapi tidak semua pemimpin atau belum tentu seorang pemimpin itu mampu menjadi seorang guru. Ya, maka suatu hal yang sangat luar biasa sekali di sini. Saya bertemu dengan di sini ada 200 mayoritas guru yang ada di sini. Tentu suatu kehormatan bagi saya bisa bertemu dengan Bapak Ibu semua, rekan-rekan semua ya. Nah, karena Anda teman-teman semua adalah para leader semua. Oke, teman-teman, tadi Pak Danang bercerita banyak tentang perubahan zaman dan dinamika yang ada saat ini yang berkaitan dengan terutama disrupsi teknologi dan lain sebagainya. Dan ini adalah suatu realita, dan ini adalah suatu kepastian dan suatu kenyataan. Kita nggak bisa menolak, ya dipaksa. Salah satunya dipaksa dalam bentuk apa? Dalam bentuk COVID kemarin. Dan alhamdulillah kita bisa melewati itu semua. Dan sekarang eranya, emang sudah era di mana era kita di era digital. Dan untuk itu tentunya sekolah dan semua perangkatnya harus siap masuk di era digitalisasi ini. Ya, nah teman-teman, namun daripada itu semua mohon izin, barangkali sekolahnya sudah siap, sekolahnya sudah siap, tapi barangkali kalau tidak digerakkan oleh seorang leader, itu tidak akan berjalan secara optimal. Rekan-rekan semua, suatu organisasi ini sangat dipengaruhi peran dari seorang leadernya atau pemimpinnya. Maka kalau dalam sekolah tentunya peran dari kepala sekolah. Kepala sekolah mempunyai peran yang sangat besar sekali untuk menginfluence, untuk mempengaruhi semua elemen yang ada di dalamnya hingga bergerak bersama. Dan khususnya dalam hal ini di dunia era digital. Nah, kita saat ini sudah nggak bisa lepas ya dari perdigitalisasian. Tadi Pak Danang juga ada cerita banyak sekali. Dan siswa pun juga sudah tidak bisa lepas dari digitalisasi. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana kesiapannya kita? Ya, ternyata dalam hasil penelitian akses internet di sekolah itu 52% itu sebetulnya sudah tersedia dan sudah siap. Ya, tapi yang menjadi masalah kesiapan dari kepala sekolahnya itu sendiri itu ternyata masih baru 21%. Padahal di lapangan, pasar, siswa, orang tua dan semuanya itu sudah menggunakan digital dalam proses membuat kurikulum, dalam proses pendidikan, proses belajar pun semua sudah digitalisasi. Even termasuk hari ini kita belajar bersama, ini adalah bagian dari proses digitalisasi. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ganesha, kami berkomitmen untuk membangun kualitas, untuk membangun mutu, khususnya di pasca sarjananya. Maka ini bagian dari program pasca sarjana Ganesha juga. Ya, tapi di sini apa? Di sini komitmen dari kepala sekolahnya. Ketua STI Ganesha sangat berkomitmen untuk mendorong digitalisasi dalam semua aspek kegiatan. Nah, kenapa hal ini menjadi penting? Karena kepala sekolah atau rektor atau kepala sekolah itu dia yang menggerakkan, dia itu memberikan pengaruh dan memberikan dampak yang sangat besar. Kalau kepala sekolahnya ini tidak mempunyai energi atau punya semangat ke sana, berat untuk jalan. Kenapa? Karena di lapangan masih banyak sekali kesenjangan, masih banyak sekali kondisi di mana ada paradoks yang ada. Nih kalau kita lihat ya gambaran hambatan yang ada nih di sini, coba dipetakan di sini ya. Di sini ada kaitannya antara internal dengan eksternal.
kemudian antara manusia dengan sistem atau teknologi. Kaitannya antara internal dan manusia ini masih banyak sekali adanya kesenjangan kompetensi. Saya sampaikan tadi, don't expect too much, yang bawah anak buah itu akan lari dan lain sebagainya. Kalau yang di atas kepala sekolahnya tidak support, ya. Jadi dimulai itu roda itu semua dimulai dari yang di atas, gitu. Sehingga yang di bawah bisa bergerak. Saya selalu mengatakan tidak ada prajurit yang salah. Yang salah adalah perwira atau komandannya. Dan juga selalu mengatakan bahwa bagi suatu organisasi, keberhasilan organisasi itu adalah milik anak buah. Tapi gagalnya organisasi itu menjadi tanggung jawab pimpinan. Ya, karena apa? Anak buah ini di lapangan yang menggerakkan. Tapi kalau yang di atasnya diem meneng baik, ya nggak jalan. Nah, di lapangan kaitannya kesenjangan ini masih ada. Ya, kemudian apa? Kurangi sinergi, ya, kolaborasi. Kaitannya dengan apa? Dinas pendidikan, komunitas, orang tua, dan lain sebagainya. Sedangkan di era saat ini dengan konsep MBS, manajemen berbasis sekolah, itu kita mengedepankan konsep kolaborasi, kebersamaan antara pihak sekolah, orang tua, anak didik, dan semuanya. Nggak bisa semua itu yang dibebankan pada sekolah, ya. Nggak bisa juga semua dilepas pada orang tua. Yang kalau kayak gitu yang terjadi apa? Yang dikorbankan adalah anak siswa didik. Nah, ini saat ini masih ada sinerginya, masih kurang, maka harus dibangun. Ya, kemudian apa yang masih harus di-develop lagi? Kaitannya dengan di sistem internal. Ya, budaya sistem internal ini saya sampaikan tadi itu masih ya belum terbiasa. Ya, banyak tempat-tempat yang masih terbiasa dengan pola yang lama. Padahal di era sekarang itu semua sudah paperless. Gambaran kecilnya itu udah paperless. Jadi sudah tidak pakai kertas lagi. Absensi sudah pakai G-form, pakai siakat, pakai ini, pakai itu semuanya. Ngisi nilai pun semua pakai itu, laporan-laporan. Proses belajar pun bisa pakai LMS, Learning Management System. Ya, itu sudah terinternal. Ya, jadi dari pihak sekolah pun harus membangun sistem di internal itu secara komprehensif. Yang sifatnya adalah user friendly. Kenapa orang, terutama generasi saya ke atas ya, generasi X ke atas, kurang ada takut dengan digital? Kenapa? Karena apa? Karena kita takut salah, bingung. Karena kita lebih suka dengan budaya yang lama. Nah, budaya lama lebih enak lah, lebih mudah dan lain sebagainya. Nah, ini salah satunya. Belum lagi yang kedua kaitannya dengan sistem dan eksternal, yang kaitannya dengan finansial dan infrastruktur. Benar, teknologi, sistem, infrastruktur itu memang membutuhkan finansial. Tapi ini seperti kita lagi membangun jembatan. Coba, kita dalam satu tempat A menuju B. Di tengahnya ada sungai. Kalau nggak ada jembatan, bisa jadi kita bolak-balik dari A ke B itu naik kapal getek. Ya, getek itu yang didorong di sungai kecil itu ya, pakai bambu itu getek, bolak-balik. Ya, di situ. Emang sih gampang, emang mudah di situ ya, nggak susah. Tapi bayangkan, coba kalau kita buat jembatan, buat infrastruktur, emang barangkali ribetnya di awal. Tapi ketika itu sudah terbangun, terintegrasi, warawiri, semua aktivitas, itu jadi bakal cepatnya bukan main. Nah, di sini penting peran dari apa? Peran dari kepala sekolah. Ya, karena manajemen dalam paradigma manajemen berbasis sekolah MBS di sini, kita membandingkan dan melihat kontradiksi antara dunia yang dahulu tradisional dan yang sifatnya adalah transformasional digital, dan kita arahnya adalah pada digital transformasi. Jadi kalau dulu peran utama kita sebagai pendidik lebih banyak pada apa? Fokus pada kelengkapan kertas, supervisi yang penting sudah dilihat, ya, gugur kewajiban, absensi dan lain sebagainya, fisik dan lain sebagainya. Dulu lebih banyak pada pelatihan. Nah, ke depan dan saat ini dan ke depan kita lebih banyak pada visioner yang proaktif.
mengembangkan konsep kepemimpinan, melakukan apa? Melakukan supervisi. Dan itu supervisi itu bisa kita lakukan dengan autopilot dari jarak jauh. Di situ, meskipun aktivitas yang kita lakukan itu bisa dengan aktivitas LMS dan paralel. Dan terakhir, dalam kaitannya pengembangan guru yang kalau dulu melalui pelatihan eksternal sekolah yang cuma sesekali, nanti diharapkan oleh saat ini apa? Membangun yang namanya komunitas belajar profesional atau PLC, ya. Kalau di dalam dunia bisnis ini namanya knowledge management. Bagaimana kita menginternalisasi kompetensi yang kita punya, kita sharing, ya, kita bagikan kepada teman-teman guru-guru yang lainnya, ya. Jadi tidak boleh itu ilmu hanya dipegang satu orang guru tertentu, ya. Kita bagi, biar apa? Biar nanti semuanya mempunyai kompetensi yang sama, setidaknya paham di situ, ya. Nah, ini dalam konsep transformasional digital ini yang nanti lari akan bergerak ke sana. Nah, dalam konsep yang sekarang pun kita membangun apa? Budaya inovasi digital. Dalam budaya inovasi digital ini kita harapkan kepala sekolah inilah yang berperan sebagai inisiator, ya. Guru-guru ikut mendukung, mensupport bersama-sama. Kenapa? Karena nggak bisa kalau hanya kepala sekolah sendiri, harus bersama-sama, dan itu harus didukung oleh motivasinya, sistematikanya, ya, dan lain sebagainya. Itu kita bangun bersama. Jadi kedepannya kita membangun apa? Budaya inovasi digital. Balik lagi saya tekankan, siapa sih yang harus membangun budaya inovasi digital ini? Yang mempunyai tanggung jawab untuk membangun budaya inovasi digital ini adalah semuanya, ya, bukan hanya kepala sekolah, termasuk guru-guru pun juga di situ. Jadi ya mau nggak mau ya harus belajar dan melek digital, ya. Apalagi di zaman sekarang ada AI dan lain sebagainya. Itu sudah ada di tangan kita semua, ya. Tadi saya sharing sama kawan saya nih buat flyer, tek, nyampe 5 menit saya foto teman saya, cekrek, nih, tetap, nih, udah jadi kan? Nah, zaman dulu itu saya butuhkan waktu 1 minggu untuk membuatnya, sekarang nggak nyampe 5 menit, ya. Dan digital AI ini tetap seperti yang disampaikan oleh Pak Danang tadi. Dia tidak akan menggantikan peran manusia, tidak menggantikan peran manusia, kecuali manusianya nggak mau belajar, ya. Di situ digital dan AI ini seperti mesin apa? Kalau motong pohon itu gergaji listrik, ya. Kita motong pohon pakai gergaji biasa juga bisa, serak seruk, tapi butuh waktu yang lama, butuh tenaga yang lebih banyak. Hasilnya juga barangkali ya biasa-biasa saja. Tapi dengan gergaji listrik, ngeng, beres semua, tumbang. Outputnya lebih banyak, lebih presisi, menyingkat waktu, menyingkat biaya, dan lain sebagainya. Ini peran dari digital, dan ini yang kita pakai di sekolah, ya. Anak-anak pun kita arahkan untuk ke sana, untuk memahami konsep-konsep tersebut. Nah, dalam hal ini tentunya menjadi tantangan, ya, untuk melakukan transformasi yang berkelanjutan. Dan ini peran siapa? Peran dari kepala sekolah yang di-backup oleh siapa? Yang di-backup oleh seluruh jajaran guru dan seluruh guru-guru yang ada. Dan ini semua dimulai dari mana? Dari visi budaya digital. Jadi arahnya, ya, semuanya itu harus bervisi pada dan budaya pada digital, ya. Digital itu sebagai alat bantu dan sebagai enabler. Kemudian yang kedua adalah kapasitas komunitas belajar atau PLC itu tadi, ya, di mana kita membangun yang namanya budaya belajar, saling sharing knowledge, ya, saling berbagi ilmu pengetahuan yang kita tahu di situ. Kemudian apa? Kita bangun yang namanya sinergi ekosistem. Dalam dunia digital, dalam dunia kekinian, suksesnya suatu sekolah,
suksesnya suatu organisasi itu nggak bisa hanya ditentukan oleh satu pihak saja. Kita harus membangun apa? Kolaborasi ekosistem yang mana melibatkan orang tua, pemerintah, swasta, ya, dan semua yang ada. Mereka harus diajak untuk memberikan kontribusi. Itu bersama-sama. Nah, di sini peran dari kepala sekolah menginisiasi untuk menarik itu semua, ya, mengajak itu semua untuk kita berkolaborasi. Dan yang terakhir baru apa? Tata kelola berbasis pada data. Di situ, ya. Tapi kita nggak bisa membangun tata kelola atau manajemen berbasis data seperti dalam LMS, Yakat atau apa macam-macam, ya. Kalau kita tidak bisa membangun dimulai dari visi digital, kapasitas proses belajar PLC dalam digital juga, dan ekosistem pembelajar. Ini kita bangun terlebih dahulu. Kalau membangun infrastruktur itu nggak susah, cepat membangun infrastruktur itu. Yang sedikit susah itu adalah ketika kita membangun paradigma, ya, di mana sekarang sudah mulai bergeser ke arah digitalisasi. Ini yang tidak mudah, dan ini tentu nggak bisa hanya dibebankan pada kepala sekolah. Meskipun kepala sekolah mempunyai peran yang besar untuk mendorong, ya. Maka dalam sini strategi yang salah satu strategi adalah membangun apa? Komunitas belajar PLC itu tadi. Intinya adalah membangun budaya belajar atau knowledge management, di mana kita saling sharing dan fasilitas untuk kolaborasi, pendekatan multidisiplin, ya, dan juga apa? Coaching digital. Karena nggak semuanya bisa jadi memahami akan hal tersebut. Kemudian apa? Tata kelola, supervisi berbasis pada data. Ya, digital ini kita bantu untuk apa? Megang supervisi. Kita lihat kinerja dari setiap orang, itu bisa kita lihat dari apa? Dari hasil digital. Kinerja dari siswa seperti apa, kinerja guru seperti apa, aktivitas LMS seperti apa, dan akhirnya semua data ini bisa kita gunakan untuk apa? Pengambilan keputusan. Dan yang ketiga apa? Mengkoreksi sinergi ekosistem. Kita bangun ekosistem yang bersama-sama. Ya, kita membangun ekosistem di mana ada peran dari sekolah, peran dari orang tua, peran dari siswa itu sendiri, peran dari dinas, termasuk faktor-faktor eksternal, dan kalau bisa gabungan dengan dunia usaha dan dunia industri, ya, yang ada di sekitarnya. Sehingga kita di sini membangun perangkat apa? Bukan hanya perangkat digital yang eksklusif, tapi juga inklusif, ya, keterbukaan di situ. Ini yang kita harapkan, sehingga terbentuk yang namanya digital citizenship. Itu, ya, nggak bisa kita bilang, wah Pak, anak saya pakai gadget ini itu dan ini. Ya, bapak ibunya juga pakai gadget juga kok, ya, di situ, ya. Jadi emang kita bagaimana sekarang bisa mengoptimalkan. Nah, untuk berkelanjutannya tentu kita harus gunakan PDCA, Plan, Do, Check, Action. Evaluasi terus. Karena nggak bisa kalau nggak kita evaluasi. Takutnya apa? Takutnya kita lakukan bisa jadi salah tempat atau salah sasaran, ya. Nah, di sini harus kita audit, ya, kita bentuk forum PLC itu, ya, ayo kita bangun budaya belajar bersama-sama, sharing knowledge, ya, itu kita bangun bersama, dan deklarasi atas visi menuju digitalisasi, ya. Karena apa? Tomorrow is today. Masa depan kita itu ditentukan oleh hari ini. Dan yang sudah pasti, makin ke depan kita masuk di era digital, robotik, AI, dan lain sebagainya. Dan untuk itu tentunya kita sebagai dari lembaga instansi pendidikan harus menyiapkan anak-anak kita pun untuk menuju ke arah sana. Tapi sebelum ke arah sana, kita harus menyiapkan sekolah kita pun yang mempunyai budaya digitalisasi. Dan dalam membangun budaya digital, tentunya harus menjadi peran atau mendapatkan peran yang sangat besar adalah peran dari seorang kepala sekolahnya. Kepala sekolah mempunyai peran yang besar untuk membawa organisasi menuju organisasi yang digital. Ya, dan ini teman-teman semua, kurang lebih seperti itu materi yang saya bawakan di sore hari ini. Semoga bermanfaat
untuk rekan-rekan semua. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Ya, monggo. Terima kasih.